Halo teman-teman Selas TV, kembali ke podcast Suara Pelajar ini, sebuah ruang diskusi dan cerita yang dibuat khusus untuk pelajar. Di sini kita akan membahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, ya sedang di rumah, di perjalanan, maupun yang mengerjakan tugas di sekolah. Di episode kali ini kita akan menemani kalian dalam waktu yang cukup panjang dengan tema yang mungkin sudah sering kalian dengar. Tetapi selalu menarik untuk dibahas, yaitu horor dan cerita misteri. Tema horor ini sering kali dianggap banyak sebagai cerita yang menakutkan. Tetapi sebenarnya di balik itu semua terdapat pendalaman, rasa takut, dan pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, kali ini kita akan mengingatkan sejak awal bahwa pembahasan ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti atau membuat pendengar merasa tidak nyaman, melainkan sebagai sarana sudut pandang khususnya dari lingkungan pelajar. Oleh karena itu, pembahasan akan tetap disampaikan secara sopan dan aman untuk didengarkan oleh semua kalangan. Nah, di sini lebih dalam saya sudah ditemani oleh narasumber kita adalah Ahwan. Halo Ahwan, apa kabarnya? Halo Fatur, halo juga untuk teman-teman pendengar Suara Pelajar. Terima kasih atas undangannya. Jujur saja, membahas horor itu selalu memberikan perasaan campur aduk antara takut, penasaran, dan juga refleksi. Karena tidak semua hal bisa kita jelaskan dengan mudah. Nah, Ahwan, kita banyak orang ya percaya bahwa pengalaman horor biasanya terjadi pada saat kondisi kita sedang lemah atau lengah. Nah, apakah kamu pernah mengalami kejadian yang menurut kamu pernah benar berkesan dan sulit dilupakan sampai sekarang? Iya Fatur, pengalaman itu terjadi ketika saya masih aktif sebagai pelajar. Saat itu saya pulang cukup sore karena ada kegiatan tambahan di sekolah, dan sebagian besar siswa serta guru sudah meninggalkan area sekolah. Pada saat itu suasana sekolah sangat berbeda dari biasanya. Lorong kelas terasa panjang, lampu tidak semuanya menyala, dan suara yang terdengar hanyalah langkah kaki saya sendiri. Pada awalnya, saya mencoba berpikir positif dan menganggap semuanya normal. Namun, ketika saya melewati salah satu kelas yang pintunya sedikit terbuka, saya merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Saya tidak melihat apapun secara jelas, tetapi perasaan tidak nyaman itu muncul secara tiba-tiba dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Nah, perasaan seperti itu memang sering muncul tiba-tiba. Menurut kamu, apakah rasa takut itu lebih banyak berasal dari situasi sekitar atau dari pikiran kita sendiri ya? Menurut saya, rasa takut seringkali berasal dari pikiran kita sendiri yang bereaksi terhadap situasi sekitar. Ketika kita berada di tempat yang sunyi, gelap, dan tidak biasa, pikiran kita akan secara otomatis membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Pada saat itu, setiap suara kecil seperti angin atau benda jatuh bisa terdengar sangat jelas dan terasa berlebihan. Pikiran kita mulai menghubungkan suara tersebut dengan cerita-cerita horor yang pernah kita dengar sebelumnya. Nah, tanpa kita sadari ya, cerita tersebut ya Mas ya, akhirnya membentuk ketakutan yang semakin besar. Meskipun belum tentu ada yang nyata yang terjadi. Nah, kalau kamu itu percaya nggak sih kalau hal-hal yang mistis itu? Menurut saya percaya pada hal mistis karena saya pernah mengalami hal mistis tersebut. Ya, itu contohnya apa ya Mas ya? Contohnya pada saat pulang bermain dengan teman-teman. Itu sekitar jam 10 malam. Saya melewati lapangan bola
yang sangat gelap, hanya beberapa lampu saja di jalanan. Pada saat itu ada tempat kayu yang sudah lama terbengkalai tapi masih ditinggali. Saya melihat seperti sosok putih berdiri menatap saya dan teman saya. Sontak saya merinding ketakutan dan cepat-cepat kembali ke rumah. Nah itu tuh apa ya? Kamu kira kain atau ya kalau itu mistis itu atau gimana ya? Saya agak bingung. Saya berpikir pertamanya itu kain yang menggantung di perpohonan. Jadi itu berdiri di sekitar pohon pisang kalau tidak salah. Pohon pisang itu biasanya dikaitkan ya pohon beringin ya, tapi kok itu pohon pisang ya? Ya, karena dari pohon pisang sendiri memiliki cerita mistis yang cukup terkenal dengan hantu pocong. Oh iya. Nah kita lanjut yang sekolah ya, Mas ya, yang tadi ya. Ya. Kalau berbicara soal sekolah ya, hampir setiap sekolah memiliki mitos atau cerita horor yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kayak tadi yang dikaitkan dengan cerita Mas Awan di lapangan ya. Menurut kamu ya Mas, seberapa besar pengaruh cerita tersebut terhadap rasa takut siswa? Pengaruhnya sangat besar, Fatur. Cerita yang kita ceritakan secara berulang-ulang akan membentuk sugesti dalam pikiran siswa. Meskipun belum pernah melihat langsung, rasa takut itu tetap muncul karena cerita tersebut sudah tertanam sejak lama. Banyak siswa yang akhirnya menghindari tempat-tempat tertentu di sekolah hanya karena mendengar cerita horor, padahal belum tentu tempat tersebut benar-benar berbahaya. Nah, selain di sekolah ya, rumah juga menjadi latar cerita horor. Padahal rumah seharusnya menjadi tempat yang paling aman, sering dikaitkan dengan kejadian misterius ya. Iya, karena rumah adalah tempat kita paling sering sendirian, terutama pada malam hari ketika suasana sunyi dan aktivitas berhenti. Pikiran kita menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal kecil yang biasanya tidak kita pikirkan. Suara jam dinding, angin yang masuk lewat jendela, atau bayangan lampu kendaraan itu bisa terlihat berbeda dan menimbulkan rasa takut jika kita sedang tidak dalam kondisi tenang. Nah, menurut kamu ya Mas Awan ya, bagaimana sikap terbaik yang seharusnya dimiliki pelajar ketika mendengar atau mengalami cerita horor ya? Sikap terbaik adalah tetap tenang, tidak mudah panik, dan mencoba berpikir secara logis. Selain itu, penting juga untuk memperkuat mental dan keyakinan agar tidak mudah terpengaruh oleh rasa takut yang berlebihan. Cerita horor seharusnya menjadi pengingat untuk selalu berhati-hati dan menjaga sikap, bukan sebagai alasan untuk menyebarkan ketakutan. Oh gitu ya Mas ya. Tidak terasa ya, kita sudah menghabiskan waktu yang cukup panjang dalam episode horor kali ini ya. Terima kasih banyak untuk Ahwan yang sudah berbagi pengalaman dan pandangan yang sangat mendalam. Semoga obrolan panjang ini bisa menjadi hiburan, pembelajaran, dan refleksi bagi teman-teman. Ingatlah bahwa rasa takut itu wajar, tetapi sampai menguasai pikiran dan tindakan kita. Saya Fatur sebagai host podcast Suara Pelajar pamit undur diri dari sini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik.